Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar saya, yakni tentang sirkuit Euler. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan ada 4 bahasan, yakni yang pertama memahami masalah, yang kedua rencana penyelesaian masalah, yang ketiga yakni temukan solusi, yang keempat yakni hasil akhir. Tujuan dari tugas besar ini yakni mahasiswa mampu menentukan sirkuit Euler dari suatu graf. Pada tugas besar ini, mahasiswa diminta untuk menganalisis paper yakni yang ada di slide berikut. Oke, kita ke pokok bahasan pertama, yakni memahami masalah. Jelaskan apa yang menjadi permasalahan pada paper sebelumnya. Pada paper sebelumnya, permasalahan dari paper yakni mengenai angkot 05 jurusan Indi yang Pancasila, yang dimana angkot tersebut itu memiliki banyak pesaing sehingga cukup ketat untuk mendapatkan penumpang. Lalu kita lanjut ke pokok bahasan kedua, yakni rencana penyelesaian masalah. Bagaimana penyelesaian masalah dari masalah yang diangkat dari paper sebelumnya? Untuk mengatasi masalah tersebut, pertama-tama kita harus belajar terlebih dahulu apa itu lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui setiap sisi dalam graf tepat satu kali. Graf yang mempunyai lintasan Euler di dalam graf disebut dengan graf semi-Euler. Pada contoh berikut ini adalah contoh dari lintasan Euler. Jika kita memberikan arah pada lintasan ini untuk membentuk lintasan Euler, maka untuk lintasan Euler 1 untuk arahnya yakni dari 3 ke 1, ke 2, kemudian ke 3, ke 4, kemudian ke 1, dengan arahnya seperti berikut ini. Kemudian contoh berikutnya yakni lintasan Euler kedua. Lintasan Euler kedua, maka lintasannya seperti ini. Dari 1, kemudian kedua, kemudian ketiga, kemudian ke 1, kemudian ke 4, kemudian ketiga. Kemudian jika lintasan Euler tersebut kembali ke simpul asal sehingga membentuk lintasan tertutup atau sirkuit, maka disebut dengan sirkuit Euler. Sirkuit Euler adalah sirkuit yang melalui setiap sisi graf tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut dengan graf Euler. Contohnya seperti berikut ini. Di contoh ini adalah contoh dari lintasan, dan kita tentukan lintasan Eulernya. Lintasan Eulernya seperti berikut ini. Lintasan Eulernya didapatkan bahwa dari posisi 1 menuju ke posisi kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat, kemudian ke-7, kemudian ke-3, kemudian ke-5, kemudian ke-7, kemudian ke-6, kemudian ke-5,
kemudian ke-2, kemudian ke-6, lalu kembali lagi ke 1. Dari apa yang telah kita pelajari tadi, kita bisa memanfaatkan sirkuit Euler ini sebagai cara untuk mencari urutan jalur yang lebih efektif dan efisien. Dengan metode ini, maka jalur akan lebih rapi dan teratur, sehingga dapat ditentukan jumlah angkot-angkot yang beroperasi sehingga tidak ada angkot yang merasa rugi. Dengan kerapihan dan keteraturan tersebut, persoalan ngetem pun bisa kita kurangi. Berikut adalah gambar jalan dari jalan yang dilintasi oleh angkot 05. Setelah kita mengetahui jalan yang dilalui oleh angkot 05, kita berlanjut ke topik bahasan selanjutnya, yakni menemukan solusi. Dari peta jalan yang dilalui oleh 05, kita bisa menentukan bagaimana lintasan Euler yang tepat dan efisien agar angkot 05 dapat berjalan dengan efisien melintasi setiap jalurnya. Kita analisis bahwa dari terminal maka disebut dengan daerah 1, maka angkot akan berjalan menuju ke 4. Kemudian angkot akan menuju ke 2, kemudian ke 5, kemudian ke 3, kemudian ke 1, kemudian ke 5, kemudian ke 4, kemudian ke 3, kemudian ke 2, kemudian kembali lagi ke 1, yakni terminal. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa angkot 05 dengan menggunakan lintasan Euler yang telah kita buat tadi, angkot dapat berjalan dari terminal lalu melintasi semua sisi yang ada, lalu kembali lagi ke terminal, sehingga untuk jalurnya merupakan jalur yang efisien dan baik. Kita kemudian menuju ke hasil akhir. Hasil akhir, sirkuit Euler dapat memperbaiki masalah yang disebutkan pada paper. Dengan memanfaatkan sirkuit Euler, jalur akan lebih rapi dan teratur sehingga dapat ditentukan jumlah angkot-angkot yang beroperasi, sehingga tidak ada angkot yang merasa rugi. Dengan kerapihan dan keteraturan tersebut, persoalan ngetem pun bisa dikurangi. Oke, sekian dari pembahasan dari video saya. Terima kasih telah menyimak video dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.